Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Great? Alhamdulillah, okay. So welcome back to Bahasa Inggris Lintas Minat with Mrs. Yunia for talking about Chapter 2, Recount Text Biography. Okay, so I will explain our material today in English also Bahasa Indonesia to make it easier to understand. Okay, so what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? The first is about the definition of recount text. The second, social function. The third is language features. And the fourth is generic structure of recount text. Okay, so let's go for the first, recount text biography. Okay, what is recount text? Apa sih itu recount text? Okay, recount text is a text which retells events or experiences in the past. Jadi, recount text adalah suatu teks yang menceritakan kembali, retells, menceritakan kembali events atau experiences, pengalaman in the past. Ingat ya, in the past berarti di masa lampau atau masa lalu sudah pernah terjadi. Benar sekali. Kemudian, the next. The purpose or social function, fungsi sosialnya atau tujuan dari recount text itu untuk apa sih? Yes, to inform the readers or to entertain the readers. Untuk memberikan informasi kepada para pembaca atau untuk menghibur para pembaca. Sampai di sini paham ya? Okay. Okay, so now let's move to the language features. Unsur kebahasaan dari recount text. Okay. Ini, sebelum Anda memulai untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini, pastikan Anda sudah memahami tentang recount text biography, ya. Sudah paham ya tadi tentang pengertian dan juga fungsi sosialnya. Nah, sekarang kita bahas tentang language features used in recount text. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam recount text. Berarti kita nanti akan membahas tentang tenses. Apa itu tenses? Nah, nanti kita bahas habis ini, oke? Yang pertama, recount text itu menggunakan simple past tense. Apa itu simple past tense? Ciri-cirinya apa? Kata-kata past. Berarti kalau past itu sudah terjadi. Nah, simple past tense. Simple past tense is a form of a simple verb which serve to describe an action in the past. Jadi simple past tense adalah suatu bentuk kalimat sederhana yang menjelaskan sebuah aksi atau aktivitas di masa lalu atau di masa lampau yang pernah terjadi in the past. Oke, formulanya atau rumusnya itu apa sih? Oke, yang pertama, ketika kita menggunakan kata kerja atau using verb, kalimat positifnya, rumusnya adalah subject plus verb 2. Verb 2. Ya, contohnya, Bambang called Siska yesterday. Bambang sebagai subjek, called sebagai verb 2 atau verb 2. Siska adalah objeknya, yesterday adalah keterangan waktunya. Oke. Kemudian bentuk negatifnya atau negative sentence-nya, rumusnya adalah subject plus did not, nah plus bare infinitive atau verb 1. Jadi balik lagi, kalau kita pakai did, berarti kita balik verbnya verb 1. Ingat ya, kalau pakai did not, berarti verbnya balik lagi ke verb 1. Contohnya, masih tentang Bambang ini. Bambang did not call Siska yesterday. Kalau tadi positifnya Bambang called, pakai ed, sekarang negatifnya Bambang did not call. Nah ini, call ini balik lagi ke verb 1. Ya, Siska yesterday. Paham ya? Kemudian ke interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah ini kalimat tanya rumusnya adalah did plus subject plus bare infinitive atau verb 1. Contohnya, masih tentang Bambang lagi. Did Bambang call Siska yesterday?
Did Bambang subjek call, balik lagi ke verb 1 ya kan? Siska yesterday, did Bambang call Siska yesterday? Apakah Bambang menelpon Siska kemarin? Nah, paham sampai sini ya? Oke, so jika kita menggunakan adjective, adverb atau noun, menggunakan kata sifat, kata keterangan atau kata benda. Nah, rumusnya beda lagi. Jadi kalau nanti kita pakai positive sentence, membuat kalimat positif, rumusnya adalah subject plus was atau were. Nah, plus adverb atau adjective atau noun-nya. Contohnya, Taylor was clever last year. Taylor sebagai subjek, was. Kenapa was? Karena Taylor adalah satu orang atau single. Tidak jamak ya, jadi pakai was. Clever itu adalah kata sifat, adjektif. Nah, last year adalah keterangannya. Good. Kemudian negative sentence. Kalau negatif gimana sih? Subject plus was, were plus not. Jangan lupa not-nya ya, karena negatif pasti pakai not plus adverb atau adjective atau noun-nya. Contohnya, Taylor was not clever last year. Taylor tidak rajin. Clever, pandai. Last year, tidak pandai dia. Jadi, Taylor sebagai subjeknya was not. Nah, digabung clever, adjective last year. Oke, sekarang bagaimana tentang interrogative sentence atau kalimat tanyanya? Bentuknya adalah was, were, was atau were ya, plus subject plus adverb atau adjective atau noun-nya. Contohnya, was Taylor clever last year? Was, ya sesuai rumus, Taylor subjeknya, clever adjektifnya. Last year adalah keterangan waktunya. Oke. Jadi, kita bicara tentang time signal-nya atau keterangan waktunya, pasti tentang yesterday, last year, last month, last week, last 2 weeks, 2 days ago, 3 weeks ago, bisa tentang tahun, misalnya in 2002, in 1998, misalnya bisa. Itu adalah keterangan waktu di masa lampau. Oke. Next, let's move to past continuous tense. Okay. Past continuous tense is the tense used to explain actions or events that are happening in the past. Jadi, past continuous tense adalah tenses yang digunakan to explain, menjelaskan actions atau events, aksi atau kejadian that are happening, yang sedang terjadi. Ini saya kasih bold dan garis bawah ya, tanda tebal dan garis bawah supaya ingat, are happening, sedang terjadi. Kapan? In the past, di masa lalu. Jadi sedang dilakukannya itu di masa lalu gitu loh guys. Nah, this form of tense can be between other events and can also be combined with other events at the same time. Jadi bisa di antara dua kejadian dan bisa juga gabungan dari beberapa kejadian dalam satu waktu. Nah, jadi ingat ya, kalau continuous, nah ini perlu diingat bahwa continuous tense itu selalu menggunakan verb in. Pokoknya kata-kata ada tenses present continuous, past continuous, future continuous, present continuous. Nah, itu selalu menggunakan verb in. Ingat-ingat ya. Kalau past continuous tense itu verb in, tapi di masa lampau. Nah, good. Oke, kita bicara tentang rumusnya atau formulanya. Kita membuat positive sentence atau kalimat positif, rumusnya adalah subject plus was, were plus verb in. Nah, ini dia. Jadi, rumusnya mana tadi kursornya? Ya, subject plus was atau were harus pakai ini ya. Ini to be-nya, was atau were ini, plus verb in. Nah, continuous verb in. Nah ya, oke, contohnya. Joko and Daddy were studying English last night. Joko and Daddy sebagai subjek, were sebagai to be, studying, belajar, sedang belajar ya, English last night, bahasa Inggris tadi malam.
Joko dan Dedi sebagai subjek, were sebagai to be, studying, sedang belajar. Apa? Bahasa Inggris kapan? Last night. Oke, paham ya? Negative sentence sekarang, kalimat negatifnya. Subject plus was atau were not plus verb ing. Negatif pakai not ya, jangan lupa. Oke, contohnya masih tentang Joko dan Dedi. Joko and Dedi were not atau weren't studying English last night. Joko dan Dedi weren't sebagai tubinya studying, jadi sedang tidak belajar, were not studying, sedang tidak belajar English last night atau tadi malam, ya. Interrogative sentence ya, kalimat tanyanya was atau were plus subject plus verb ing. Contohnya, were Joko and Daddy studying English last night? Apakah Joko dan Daddy sedang belajar bahasa Inggris tadi malam? Nah, jawabannya yes atau no. Yes, they were atau no, they were not. Oke. Kenapa kok Joko and Daddy pakai were? Kenapa nggak pakai was? Karena mereka jamak atau lebih dari satu orang, makanya pakai were. Oke? Understand sampai sini? Good. Oke, now kita membahas yang ketiga tentang past perfect tense. Okay, past perfect tense is the tense used to explain that an action has been completed at the point in the past before another action occurs. Jadi suatu aksi, ya, tenses ini digunakan untuk menjelaskan suatu aksi atau kejadian yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Jadi has been completed, telah selesai pada suatu titik di masa lalu. Has been completed, wis sampai dulu. Jadi sudah selesai sebelum ada kejadian lagi atau action lagi di masa lalu itu. Oke? Dan perlu kalian ingat bahwa perfect tense, pokoknya kalau ada tenses yang perfect, present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense. Nah, perfect itu selalu menggunakan verb 3 atau past participle. Diingat-ingat ya. Pokoknya perfect itu verb 3. Lah, past verb 2. Continuous verb ing. Perfect tense verb 3. Nah, selalu ingat seperti itu. Oke? Kemudian formulanya atau rumusnya, ketika kita membuat positive sentence atau kalimat positif, rumusnya adalah subject plus had plus verb 3 atau past participle. Contohnya, Ratri sebagai subjek, had dan bought atau verb 3-nya a new car before she moved to Ponorogo. Ratri had bought a new car before she moved to Ponorogo. Ratri telah membeli sebuah mobil baru sebelum dia pindah ke Ponorogo. Jadi apa kejadian pertamanya yang telah selesai? Dia telah membeli mobil baru sebelum dia pindah ke Ponorogo. Jadi yang sudah selesai itu adalah membeli mobil barunya. Oke? Next, negative sentence atau kalimat negatif. Rumusnya adalah subject plus had not. Jangan lupa pakai not ya. Plus verb 3 atau past participle. Contohnya, Ratri had not bought a new car before she moved to Ponorogo. Ratri tidak membeli mobil baru sebelum pindah ke Ponorogo. Kebalikannya tadi ya. Oke, gampang kalau udah tahu positifnya, negatifnya tinggal membuat. Oke, yang ketiga interrogative sentence atau kalimat tanyanya. Oke, had plus subject plus verb 3 atau past participle. Contohnya, had Ratri bought a new car before she moved to Ponorogo?
Apakah Ratri membeli sebuah mobil baru sebelum dia pindah ke Ponorogo? Nah, seperti itu. Jadi, rumusnya untuk tenses yang kita gunakan dalam recontext itu ada 3. The first one tadi ada simple past tense, kemudian ada past continuous tense, dan yang ketiga ini ada past perfect tense. Oke, selanjutnya kita masih membahas tentang language features atau unsur kebahasaan dalam recontext. Oke, yang keempat, yaitu jika kalian membuat recontext, maka kalian harus membuat atau menyebutkan temporal conjunction. Temporal conjunction itu kata hubung. Nah, contohnya after that, next, then, after, dan lain-lain atau etc. Yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain atau paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Oke. Kemudian yang kelima, introducing personal participants by using pronouns. Nah, ini ada tabel ini. Ini tabel apa sih? Pronouns adalah kata ganti. Ya, saya jelaskan satu persatu. Ada subject, ada object, ada possessive adjectives, ada possessive pronouns, dan ada reflective pronouns. Apa sih itu? Oke, kita move ke penjelasannya. Kalau subject sudah tahu ya, subject itu ya subjek, mau diapain lagi gitu. Jadi itu adalah penjelasan subjeknya. Objek adalah ya objeknya itu. Kamu sudah paham. Kemudian yang ketiga, possessive adjective. Apa itu possessive adjective? Kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda. Biasanya diletakkan tepat di depan kata benda yang dimilikinya. Nah, kalau possessive pronoun itu kata ganti orang atau benda yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Dan yang kelima, reflective pronoun, kata ganti refleksif yang merujuk pada subjek suatu kalimat atau klausa ditandai dengan self atau selves. Nah, kita balik lagi ke tadi yang tabelnya. Nah, kalau subjek ada I, you, she, he, it, we, they. Ya, ini tadi udah pernah tahu ya. Kalau objek, nah sebagai objek itu ada me, you, her, him, it, us, them. Nah, possessive adjective, tadi apa possessive adjective? Kata sifat digunakan untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda. Biasanya diletakkan tepat di depan kata benda yang dimiliki. Ada my pen, my soap, my handphone. Nah, itu contohnya. Kemudian kalau possessive pronouns, kata ganti orang atau benda untuk menunjukkan kepemilikan. The handphone is mine. Nah, the handphone is yours. Nah, the handphone is hers. Nah, seperti itu contohnya. Reflective pronouns, kata ganti yang merujuk pada subjek kalimat atau klausa ditandai dengan self-self. Nah, contohnya, I buy a handphone by myself. You do the homework by yourself. Contohnya seperti itu. Ya, kita ke contohnya saja. Nah, ini example-nya ini. Jika I sebagai subjek, contohnya I buy a pencil. Jika me sebagai objek ya, a pencil is bought by me. My sebagai possessive adjective, this is my pencil. Mine sebagai possessive pronoun, contohnya this pencil is mine. Pensil ini punyaku. Nah, myself reflexive pronoun, contohnya I buy a pencil by myself. Saya membeli pensil ini oleh saya sendiri, jadi saya sendiri yang beli. Nah, gitu. Oke, selanjutnya yang keenam, language feature yang keenam adalah we use adverbs of time to say. Kita menggunakan adverbs of time, keterangan waktu, ya. Keterangan waktu yang pertama adalah when something happened, ketika sesuatu itu terjadi. Contohnya, I saw Mary yesterday. Kemudian, she was born in 1978. There was a storm during the night.
kemudian I will see you later. Nah, seperti itu. Yang B, for how long? Durasinya, berapa lama? Nah, we waited all day. Keterangannya adalah all day. Berapa lama? 1 hari penuh. Nah, kemudian they have lived here since 2004. Mereka tinggal di sini since 2004, sejak 2004. Nah, we will be on holiday from July 1st until August 3rd. Kita akan berlibur dari tanggal 1 Juli sampai 3 Agustus. Nah, ini menyatakan how long, berapa lama durasinya. Kemudian yang C tentang how often, frekuensinya, seberapa sering. Contohnya, they usually watch television in the evening. Mereka usually, selalu menonton televisi di sore hari. Nah, adverb of frekuensinya adalah usually. Oke, kemudian contohnya lagi, we sometimes went to work by car. Kita sometimes, kadang-kadang, pergi bekerja menggunakan atau menaiki mobil. Nah, contoh dari how often atau frekuensinya adalah sometimes. Next, kita bicara structures of recount text, struktur atau generic structure dari recount text. Oke, recount text ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah events, yang ketiga adalah reorientation. Nah, orientation itu apa sih? Orientation itu biasanya paragraf pertama ya guys, yaitu introducing the participant, place and time, memperkenalkan siapa sih orangnya, kemudian tempatnya, waktunya. Nah, contohnya misalnya PR Soekarno, participansnya, place, lahir di mana, time, kapan lahirnya. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian events. Kenapa events pakai S? Nah, karena eventnya nggak cuma satu atau kejadiannya nggak cuma satu. Banyak. Jadi ada event 1, event 2, event 3. Nah, itu menjelaskan dari berbagai sudut pandang. Nah, itu adalah events di sini adalah describing series of events that happened in the past. Mendeskripsikan beberapa atau urutan dari event, kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke, dan yang ketiga adalah reorientation. Itu optional, it is optional, boleh ada boleh tidak, ya, tapi lebih baik ada, ya. Starting personal comment of the writer to the story. Jadi bisa berupa ngasih personal comment pribadi dari writer to the story untuk ceritanya itu. Ya, Oke, so untuk terakhir kita perhatikan istilah-istilah pentingnya tadi guys ya. Yang pertama, a recount text is a text which retells events or experiences in the past, which the purpose is to tell the readers what happened in the past through a sequence of event. Jadi recount text itu adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lalu yang bertujuan untuk menceritakan kepada para pembaca apa yang terjadi di masa lalu melalui suatu chronological events atau kejadian-kejadiannya secara runtut. Nah, kemudian ada 3 part yang perlu diperhatikan, 3 bagian. Unsur pentingnya dalam generic structure recount text, ya, ada orientation, is introducing the participant, place and time tadi ya. Ada event, describing series of events that happened in the past. Nah, event can be event 1, event 2, event 3 dan seterusnya. Dan it can also including bisa juga mengandung life story, education, work, personality, achievement, relationship, dan lain-lain. Jadi misalnya nanti saat menuliskan recount text biografi, event 1 kalian menceritakan tentang life story-nya, event 2-nya kalian menceritakan tentang education-nya atau pendidikannya si tokoh tersebut, kemudian event 3 kalian menceritakan pekerjaannya,
Nah, bisa event 4 kalian menceritakan nah, kepribadiannya. Kemudian event 5, achievement-nya atau pencapaiannya, prestasinya. Nah, kemudian relationship, hubungannya, sudah menikah belum, menikah dengan siapa, dan lain-lain. Nah, itu bisa ya dibuat per paragraf lebih mudah lagi, atau digabung juga nggak apa-apa. Kemudian reorientation. Nah, tadi kesimpulannya atau optional ini ya. Nah, tentang language features-nya, the grammar that used in the text ada 3. Tadi grammarnya yang digunakan, tensesnya apa? Simple past tense, past continuous tense, dan past perfect tense. Diingat-ingat itu. Juga pelajari tentang conjunction-nya, kata hubungnya, kemudian pronoun atau kata gantinya. Oke? Okay, I think that's all for the explanation about recount text biography. You can watch this video and you can also learn by yourself ya. Bisa kalian tonton videonya berulang kali agar kalian juga lebih bisa mengerti. Oke. Sekian dari saya tentang penjelasan recount text. Semoga bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan ke saya ya. Okay, thank you so much. Have a nice study. Keep your spirit up ya. Perjalanan masih panjang guys ya. Jadi kita belajar pelan-pelan tapi kalian bisa memahami dengan baik. Itu tujuannya. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.